Sudah sejak lama, Cina memiliki filosofi yang dapat menjelaskan tentang siklus kehidupan atau siklus peradaban manusia di alam semesta ini. Masih ingat gak dengan filosofi Yin dan Yang? Inilah filosofi yang menurut Fritjof Capra dan juga menurut banyak penduduk dunia barat lainnya mampu menjelaskan fenomena kejatuhan dan kebangkitan peradaban dari masa ke masa. Bahkan, filosofi Yin dan Yang ini masih relevan untuk menjelaskan proses akhir zaman yang sedang kita alami saat ini. Bagaimana penjelasannya? Menurut filosofi Cina, Yin dan Yang telah mendasari irama alam semesta. Kehidupan kita adalah sebuah realita dengan kita sebagai manusia di dalamnya, bumi, langit, galaksi, air, api, udara, tanah, hewan, tumbuhan, virus, dan bakteri yang mengisinya. Semuanya hidup dan bergerak. Menurut filosofi Cina, esensi utama dari realita kehidupan disebut sebagai Tao. Tao ini selalu hidup, bergerak terus-menerus, berputar dalam siklus dan tidak pernah berhenti. Bila Tao berhenti, maka kehidupan juga tidak akan ada. Namun, dalam realita kehidupan, terdapat dua unsur saling berlawanan yang selalu bergerak berputar dalam Tao atau esensi realita kehidupan untuk mencapai titik keseimbangannya. Mereka adalah Yin dan Yang. Ketika Yang telah mencapai titik klimaksnya, maka ia akan mundur demi Yin. Begitu pula sebaliknya. Baik Yin dan Yang, tidak ada yang lebih baik di antara keduanya. Yang terbaik adalah ketika Yin dan Yang mencapai titik keseimbangan. Bila salah satu unsur menjadi dominan, maka akan terjadi goncangan dan unsur satunya akan bangkit dan menekan unsur lainnya untuk mencapai titik keseimbangan. Baik Yin dan Yang merupakan dua kutub ekstrim yang saling berlawanan. Namun pada hakikatnya, mereka adalah satu kesatuan dalam realita kehidupan kita. Tatanan alam terbentuk melalui keseimbangan dinamis antara Yin dan Yang. Semenjak awal kebudayaan Cina, masyarakatnya telah memahami bahwa Yin ini banyak sekali mewakili unsur perempuan atau feminin, sedangkan Yang ini mewakili unsur maskulin atau laki-laki. Baik unsur feminin dan maskulin ini memiliki karakter, aktivitas, dan pemikiran yang saling bertolak belakang. Yin karena mewakili unsur feminin di alam semesta ini, maka ia akan menghasilkan aktivitas yang responsif, konsolidatif, kooperatif, kolaborasi, berpikir intuitif, holistik, serta sintetis. Yang karena mewakili unsur maskulin di alam semesta, maka akan menghasilkan aktivitas yang agresif, reaktif, ekspansif, kompetitif, persaingan, dan berpikir rasional dan analitis. Yin melandaskan pemikiran dan aktivitas manusia berdasarkan pada pemikiran intuitif mereka. Yang melandaskan pemikiran dan aktivitas manusia berdasarkan pada pemikiran rasional mereka. Intuitif versus rasional adalah dua hal yang sangat bertolak belakang. Karena itu, kesadaran yang dihasilkan juga berbeda. Aksi Yin akan menghasilkan kesadaran akan lingkungan atau eco-action. Aktivitas dan pemikiran apapun yang dihasilkan, semuanya lebih mempertimbangkan kebaikan lingkungan dan sesama manusia. Aksi Yang akan menghasilkan kesadaran pada dirinya sendiri atau ego action, sehingga setiap pemikiran dan aktivitas yang dihasilkan hanya mementingkan diri sendiri, tidak sadar terhadap kebaikan orang lain atau lingkungan. Pemikiran Yang adalah pemikiran rasional yang bersifat linear, fokus, dan analitis. Pemikiran yang bersifat Yang berfungsi untuk mengukur, membedakan, dan mengelompokkan. Tetapi pemikiran rasional ini juga mempunyai kelemahan. Ia cenderung terpotong-potong sehingga membuat manusia menjadi egois, tidak bisa berpikir jauh ke depan, dan kurang memiliki empati dan kesadaran lingkungan. Sedangkan pemikiran Yin adalah pemikiran intuitif yang bersifat padu, holistik, dan non-linear. Pemikiran intuitif ini lahir dengan berdasarkan kepada pengalaman realita yang bersifat langsung dan non-intelektual yang cuma bisa muncul dalam kondisi kesadaran yang luas. Jika kesadaran manusia itu sempit, ia tidak akan mampu berpikir intuitif. Karena itu, pemikiran rasional atau Yang akan melahirkan aktivitas yang terpusat pada kepentingan diri sendiri atau ego action. Sedangkan pemikiran intuitif atau Yin akan melahirkan aktivitas yang berlandaskan pada ekologi atau lingkungan dan melahirkan kebijaksanaan terhadap sesama makhluk atau kepada isi alam semesta lainnya.
Bagaimana dengan kondisi peradaban kita saat ini yang sering disebut-sebut sebagai akhir zaman? Sayang sekali, peradaban kita saat ini terlalu didominasi oleh unsur yang, sehingga kehilangan keseimbangannya dan telah ambruk menuju ke titik terendah. Apa ciri-ciri peradaban yang terlalu dominan unsur yangnya? Coba perhatikan ini. Masyarakat kita lebih suka pengetahuan yang bersifat rasional daripada berpikir intuitif. Masyarakat kita lebih menyukai sains daripada agama atau spiritual. Kalaupun agama masih dianut sama mayoritas masyarakat kita, hanya sedikit sekali manusia yang mampu mencapai ke ranah spiritualnya. Mayoritas manusia hanya sampai di kulit luar agamanya saja atau sebatas ritual ibadah, sehingga sering terjebak dalam doktrin dan saling klaim kebenaran. Masyarakat kita lebih suka bersaing daripada bekerja sama. Bersaing untuk menjadi yang lebih pintar, bersaing untuk mendapatkan ranking 1 di kelas, bersaing untuk mendapatkan IPK tertinggi, bersaing untuk mendapatkan kursi jabatan, bersaing untuk menghasilkan kekayaan yang lebih besar, dan masih banyak lagi. Masyarakat kita lebih suka mengeksploitasi sumber daya alam ketimbang melestarikannya. Makanya tak heran banyak perang proksi lahir yang sebenarnya bertujuan untuk menguasai sumber daya alam di suatu negara. Jika kalian setuju dengan pernyataan-pernyataan tadi, maka inilah tanda bahwa peradaban kita telah terjebak dalam unsur yang terlalu dominan. Unsur yang bersifat maskulin, dan kebudayaan kita masih lekat dengan kebudayaan patriarki yang lebih mengagungkan laki-laki dan menomorduakan perempuan. Budaya patriarki adalah produk unsur yang masih mencengkram kuat peradaban kita. Seiring dengan kerasnya budaya patriarki mencengkram bumi, maka eksploitasi terhadap perempuan juga masih tinggi. Perempuan masih banyak yang diposisikan sebagai objek pemuas bagi laki-laki, dan banyak pula yang diposisikan sebagai pelayan laki-laki. Sedangkan kenyataan bahwa perempuan adalah subjek yang memiliki akal, kesadaran, dan kehendak bebas yang sama seperti laki-laki, belum mendapatkan posisi yang setara. Lalu sejak kapan peradaban kita menjadi terjebak dalam dominasi unsur yang ini? Unsur yang sebenarnya mulai naik sekitar 3 abad silam. Meledaknya perkembangan pemikiran bebas dan ilmu pengetahuan sejak 300 tahun yang lalu telah membuat dunia beranjak ke peradaban yang baru yang dilandasi oleh pemikiran rasional yang merupakan produk dari unsur yang. Fase ini ditandai dengan masuknya peradaban barat ke abad pencerahan atau Renaissance di Eropa yang banyak melahirkan ilmuwan dan pemikir bebas di abad ke-18. Kelahiran abad pencerahan ini tentu tidak serta-merta terjadi. Dulunya juga diawali dengan serangkaian krisis dan gesekan. Bahkan saking kerasnya gesekan yang terjadi, para pemikir bebas dan ilmuwan ini sampai membentuk secret society sebagai wadah untuk mengembangkan pikiran mereka. Disebut secret society karena perkumpulan mereka memang rahasia. Mereka dianggap berbahaya dan kerap diburu penguasa, sebab kehadiran mereka telah meruntuhkan kekuasaan peradaban lama sedikit demi sedikit. Karena itu, mereka berkumpul secara sembunyi-sembunyi dalam secret society. Dari secret society inilah lahir kelompok-kelompok 1% yang mulai membuat tatanan dunia baru untuk menguasai perekonomian di dunia. Namun tatanan dunia baru ini justru bersifat eksploitatif, materialistis, dan penuh dengan persaingan. Dan manusia-manusia yang termasuk ke dalam kelompok 1% ini mayoritas adalah pria yang sudah pasti maskulin. Maka tak heran tatanan dunia baru yang mereka buat lebih dominan di unsur yang maskulin. Tapi jangan lupa, tidak semua anggota secret society ini berkembang menjadi kelompok 1% tersebut. Secret society hanyalah wadah bagi mereka-mereka yang ingin belajar, mengasah kecerdasan, dan upgrade diri. Soal mereka berkembang menjadi kelompok 1% dan membentuk tatanan dunia baru tersebut, itu adalah urusan yang berbeda lagi. Tatanan dunia baru telah mulai dibentuk semenjak Perang Dunia Pertama pecah. Namun, Perang Dunia Pertama nampaknya gagal melahirkan tatanan dunia baru ini. Maka setelah Perang Dunia Kedua pecah, baru lahirlah tatanan dunia baru yang sesungguhnya. Kekuasaan dan kekayaan pun jadi terpusat pada negara-negara di barat. Perusahaan-perusahaan transnasional yang mengendalikan 70% perputaran ekonomi dunia juga bercokol di negara-negara barat. Ketika tatanan dunia baru telah mapan pasca Perang Dunia Kedua usai, dunia telah mengalami puncak kemajuan peradaban modern yang berpusat di barat. Padahal, segala tatanan dunia yang dibentuk, baik dari segi politik, ekonomi, dan sosial inilah yang telah membuat peradaban kita masuk ke dalam tahap krisis. Kebudayaan jadi serba ilmiah dan harus rasional. Pengetahuan intuitif, yakni kesadaran atau consciousness, jadi terpinggirkan dan dianggap aneh. Eksploitasi alam terjadi di mana-mana. Lalu,
Apa dampak yang terjadi dari puncak kemajuan peradaban barat ini? Yang pertama, manusia jadi terpisah dengan alam. Manusia merasa ia adalah bagian yang terpisah dengan alam sehingga ia merasa bebas mengeksploitasinya tanpa adanya upaya pelestarian dan pemulihan yang berarti. Yang kedua, pola pikir manusia jadi terpotong-potong dalam kotak-kotak yang lebih kecil. Ini membuat manusia tidak bisa berpikir holistik dan menjadi kekurangan empati, plus mudah bersifat egois. Yang ketiga, perempuan ikut dieksploitasi sebagai dampak dari kuatnya budaya patriarki yang mengagung-agungkan laki-laki dan menempatkan perempuan sebagai makhluk nomor dua. Budaya patriarki dan kepercayaan pada superioritas pikiran rasional semakin menguat ketika budaya dan tradisi Kristen Yahudi diterapkan. Di kedua agama ini, bahkan Tuhan pun dimanifestasikan sebagai laki-laki. Dan jangan lupa, Kristen masih menjadi agama mayoritas di dunia. Budaya ilmiah, rasional, dan patriarki yang berlebihan telah melahirkan sikap anti-ekologis atau anti-kesadaran terhadap lingkungan dan makhluk lainnya. Ini sangat berkebalikan dengan feminisme atau unsur yin yang berhubungan dengan kesadaran ekologi atau lingkungan. Kesadaran ekologi bisa tumbuh jika kita menggabungkan pengetahuan rasional dengan pemikiran intuitif kita. Sedangkan, kearifan intuitif ini bukanlah produk dari budaya modern. Bukan pula produk peradaban klasik di barat, melainkan produk dari kebudayaan-kebudayaan tradisional yang banyak tersebar di pelosok dunia. Seperti contohnya kejawen, keharingan, ajaran Siwa Buddha di era kerajaan Majapahit, Sunda Wiwitan, kebudayaan suku Indian, filsafat Cina kuno, dan masih banyak lagi. Di kebudayaan tradisional, kehidupan ditata berdasarkan kesadaran lingkungan yang halus. Karena itu, banyak sekali manusia yang mengalami peningkatan intuisi, kesadaran, dan kebijaksanaan setelah mereka mau menerapkan kembali nilai-nilai dari tradisi kuno tersebut. Manusia juga jadi lebih sadar akan hukum alam, sehingga semakin minim manusia yang melakukan aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan hukum alam yang sudah paten. Kini, di tengah kemunduran peradaban modern yang berpusat di barat, masyarakat kita sedang mengalami evolusi kesadaran. Ini jelas berpengaruh pada kebudayaan dan kehidupan sosial kita nantinya. Peradaban modern dan ilmiah kita yang rasional dan patriarki ini sedang menuju ke titik senja. Unsur yang sudah melewati titik klimaksnya. Kini gantian unsur yin yang akan bangkit. Nilai-nilai kebudayaan kuno yang berlandaskan pada nilai-nilai spiritual, intuisi, dan kesadaran lingkungan yang lebih tinggi justru mengalami kebangkitan setelah ratusan tahun terkubur. Apa dampaknya ke depan yang bisa kita rasakan? Yang pertama, mulai muncul gerakan-gerakan yang bertujuan untuk memulihkan atau melestarikan alam. Yang kedua, muncul etika ekologi yang baru. Yang ketiga, muncul teknologi yang ramah lingkungan. Yang keempat, muncul gerakan politik anti-nuklir untuk melawan politik persenjataan dan energi nuklir yang membahayakan peradaban manusia. Yang kelima, muncul gaya hidup minimalis untuk melawan gaya hidup lama yang materialistis. 6. Manusia jadi lebih suka mengembangkan kemampuan batinnya untuk meningkatkan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional mereka. 7. Feminisme mulai bangkit. 8. Bangkitnya kebudayaan timur yang syarat dengan filosofi dan spiritualitas. 9. Kesadaran bahwa manusia dan alam semesta serta makhluk lain itu saling terkoneksi sudah mulai muncul. 10. Kesadaran untuk saling berkolaborasi mulai meningkat untuk melawan ambisi saling berebut kekuasaan dan persaingan di peradaban yang lama. 11. Agama mulai dilihat dari sisi spiritualnya atau hakikat dan makrifatnya, bukan lagi sekedar ritual peribadatannya saja. Kesadaran manusia akan terus meningkat seiring dengan bangkitnya peradaban baru yang bisa menggantikan peradaban lama kita yang semakin bobrok ini. Ketika titik keseimbangan baru telah tercapai, maka kehidupan di bumi menjadi lebih tenang, makmur, spiritualitas semakin bertumbuh, kebijaksanaan manusia semakin meningkat, plus bumi menjadi lebih indah dan harmoni. Makanya tidak salah bila ada guru spiritual lain yang menyatakan bahwa setelah semua ini berakhir, maka akan tercipta bumi surgawi di tanah kita, di bumi tempat kita tinggal.